Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmat Allah, setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering hilap dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmat Allah, ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah. Dan hendaknya saat dilanda kesedihan, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran,
Tidak ada musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya atau kolbu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang keempat, diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah saat kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun, di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasanya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasanya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya. Yang terakhir, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk salah satu hamba Allah yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.